Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel Toba Ati TV dengan lebih baik lagi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan pada umat-umatnya yang soleh dan solihah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Toba Ati TV dimanapun berada, video ini khusus buat yang menderita anxiety psikosomatis. Bagi yang tidak merasakan anxiety psikosomatis ataupun kecemasan berlebih yang mengakibatkan lambungnya bermasalah, atau lambungnya bermasalah yang mengakibatkan anxiety psikosomatis, ketakutan sampai mengakibatkan sensasi 1000 rasa yang datang kepada kita. Bagi yang tidak merasakan itu, skip saja, gak usah mengikuti video ini, khusus yang ini, karena akan aneh bagi kalian. Orang yang kelihatannya sehat seperti kita, lanjutkan ya, bagi yang masih anxiety silahkan dengarkan. Orang yang sebenarnya sehat tapi rasanya sakit, mendengar orang yang sakit, kita yang tidak mampu, seolah-olah kita yang sakit. Mendengar orang yang meninggal ataupun berita lelayu, kita malah yang sakit, ataupun kita yang merasakan ingin meninggal. Ada bunyi burung, kita yang rasanya mau meninggal, ada bukti kematian. Kita sering mimpi buruk, dan kita sering mimpi mati, dan juga ada ketutan, ada tanda-tanda apa, banyak sekali 1000 sensasi yang datang kepada kita, ya. Terus kaku-kaku di tangan, kaku-kaku di tubuh, kepala terikat, sempoyongan, keliengan, mengganjal di tenggorokan, sungguh luar biasa. Ada ambulan takut, ada hujan takut, ada mendung takut, mau keluar rumah saja takut, pakai sendal saja takut, ada daun jatuh saja takut. Aneh kan? Nah, makanya orang yang tidak anxiety, orang yang tidak merasakan itu, skip saja, nggak akan tahu, kalian nggak akan tahu pembahasan tentang anxiety psikosomatis ini. Dan ada beberapa pantangannya yang sudah saya sampaikan juga. Ada kita mantang untuk tidak melihat googling, ataupun kita tidak googling, tidak melihat Google, atau kita tidak melihat maksudnya melihat Google itu yang tentang kaitannya dengan sakit ini, sakit itu, karena kita akan takut jangan-jangan kita kena sakit yang parah, jangan-jangan kita akan kena sakit yang enggak seperti itu. Maaf, ini agak flu di pagi hari. Nanti kalau udah siang ya kita enggak kering seperti ini. Teman-teman, ada lagi orang yang kena anxiety psikosomatis, sudah saya sampaikan tentang pantangannya. Pantangannya sebagai misal, kita menghindari Google tadi berkaitan dengan melihat yang sakit-sakit. Lagi kita menghindari melihat Instagram. Dan yang paling penting ini saat ini banyak yang stresnya agak reda-reda karena apa? Melihat status teman. Teman-teman, orang berstatus, maksudnya orang menyetatus di WhatsApp, ya, WhatsApp ataupun di YouTube, itu biasanya yang dikirim itu yang menyenangkan, yang indah-indah, yang baik-baik, yang bagus-bagus, ya. Sehingga apabila dikirimkan kepada orang anxiety ataupun kita orang anxiety melihatnya, kita akan merasa jauh tertinggal dengannya. Kita akan merasa, waduh, saya ini masih seperti ini, dia sudah sampai sana. Ibaratnya orang berjalan seperti itu.
saya sedang sakit kayak gini, dia sudah sukses, kapan saya bisa ke sana? No. Itu salah satu pemicu stres yang mengakibatkan anxiety kalian juga muncul. Anxiety-nya meningkat atau tinggi. Oleh sebab itu teman-teman, itu salah satu yang perlu dihindari, melihat status teman. Skip saja, hindari. Kalian lihat status yang bagus-bagus, yang baik-baik, itu malah hebat. Jadi orang yang tidak mengalami anxiety psikosomatis ya aneh. Oh ya gini, oh nggak boleh, ini kan nggak boleh, ini kan sosial. Kita akan mempunyai informasi. Iya memang bagi orang yang sehat. Tapi bagi yang anxiety psikosomatis, hindari dulu. Melihat status teman, hindari dulu. Itu kurang baik untuk jiwa kalian. Bagi yang sedang anxiety psikosomatis. Saya dulu waktu anxiety psikosomatis, saya menghindari Instagram, saya tidak googling, saya melihat YouTube itu hanya khusus satu mentor yang saya lihat berulang-ulang. YouTube ada yang saya lihat di YouTube, bahkan saya tidak ditanggapi. Di situ saya pernah juga sakit hati. Saya komunikasi, saya dibilang kamu begini. Waduh, ini nggak cocok. Tapi saya tetap ambil positifnya, dan saya tidak berubah mentor. Karena setiap orang itu beda-beda. Kita mempelajari satu mentor, satu arahan saja, kadang kita itu tidak bisa mengikuti, apalagi kita mengikuti yang lain. Kecuali begini, kecuali ngaji. Kalau ngaji saya banyak mentor, maksudnya banyak ustadz yang saya lihat. Tapi dengan kata kunci, cara untuk sembuh, misalnya kiai siapa, nasihat kesembuhan dari kiai siapa, boleh seperti itu. Ketik di situ. Jangan sampai kita keblasuk, jangan sampai kita kesasar dalam mencari sesuatu di internet. Kecuali kita itu mencari yang baik-baik, kayak itu loh. Kalau kita mencari yang baik-baik, insya Allah nggak keblasuk. Dengan kalimat yang pas. Cara sembuh ala kiai siapa? Cara sembuh, cara menerima takdir, kayak gitu, boleh. Cara menjadi suami yang baik, cara menjadi istri yang baik, cara menjadi anak yang baik, kayak gitu boleh. Kalau kalian kesasar dengan ciri-ciri sakit jantung, ciri-ciri sakit paru-paru, lah itu hindari ya itu. Itu bukan kapasitas kita. Kayak gitu ya teman-teman. Ingat sekali lagi, harus menjaga diri. Kurangi online. Fokus kepada satu. Misalnya melihat saya dari TV1, TV2, ikuti terus, benar-benar ikuti, ulang-ulangi, perfect. Kayak gitu. Nanti kalian akan mendapat ilmunya, dan kalian akan bisa menerapkan 3 pola beserta 1 keyakinan kepada Allah SWT. Pola hidup, pola pikir yang sehat, pola hidup sehat, pola pikir yang sehat, pola makan, dan ketauhidan. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah saya jelaskan. Ayo diulang-ulangi. Semoga kita semakin membaik. Bagi yang masih anxiety psikosomatis, yang asam lambung, yang GERD, hipokondria, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditenangkan. Bagi yang sudah sembuh, semangat yang yakin akan cepat bisa sembuh. Dan kita akan diridhoi Allah bersama dengan kita. Insya Allah kita akan menjadi keluarga. Sahabat Tombo Ati TV adalah keluarga. Silahkan subscribe, like, share kepada orang yang membutuhkan, agar kita tergolong orang yang berdakwah, mengajak kebaikan, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ingat mengingatkan dalam kebaikan, dan ingat mengingatkan dalam kesabaran.